Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian. Apa kabar? Seminggu sudah kita lalui, kita berjumpa lagi dalam akhir pekan ini. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, mari bersama-sama kita merenungkan firman. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk akhir minggu ini. Kami mungkin sudah mempersiapkan segala macam kegiatan, ataupun kami juga semata-mata mau beristirahat dan mendengarkan firman-Mu, dan juga siap untuk melayani di dalam gereja tugas dan pelayanan kami. Sebelumnya ya Tuhan, kami mau bersimpuh di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, berkata-katalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, firman kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, ada 3 bekal yang kita dapat dari ayat-ayat ini. Bekal pertama, saya mulai dari 3 ayat terakhir. Ayat 19-20 menceritakan tentang manusia yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Mereka membenci terang supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Nah, saudara mungkin pernah mendengar atau bahkan menonton film berjudul Night at the Museum. Malam hari di dalam museum. Nah, film ini dilayar lebarkan berdasarkan buku cerita anak-anak tahun 93. Ada 3 sequel film ini, tahun 2006, 2009, dan 2014. Sequel pertama 2006 bahkan cukup laris dan membukukan penjualan sebesar 575 juta dolar Amerika. Dan kabarnya tahun ini, tahun 2022 akan diluncurkan sequel yang keempat melalui channel Disney Plus. Nah, film ini bercerita tentang barang-barang bersejarah atau artefak yang di dalam museum disimpan di sana. Pada pagi sampai sore hari mereka patung biasa, barang mati biasa, tetapi mereka menjadi hidup pada malam hari. Kelakuan dan sifat mereka juga bermacam-macam sesuai dengan karakter yang ada. Contohnya kalau monyet ya nakal ya saudara, loncat sana, loncat sini, bikin rusak kanan kiri. Ada juga yang lembut, ada yang galak, ada yang jahat, ada juga tentara yang sangat tegas ya. Dan bahkan juga ada yang jatuh cinta kepada sesama artefak yang lain. Mereka pun juga suka nakal, loncat keluar dari museum, melakukan banyak hal, bikin onar di kota, sampai mencoret-coret tembok kota. Nah, peraturannya, asalkan mereka kembali ke dalam museum sebelum matahari terbit, mereka akan selamat ya. Jika terlambat pulang, matahari keburu terbit, mereka akan berubah menjadi abu, mati selama-lamanya. Nah, pagi hari mereka kembali manis, ya, seperti patung, tidak kelihatan aslinya. Terperangkap dalam dosa. Saudara dan saya punya kelemahan yang berbeda-beda. Kecenderungan yang berbuat dosa yang berbeda-beda juga. Tetapi seringkali kita mengulangi dosa yang sama. Apapun itu, akibat dosa ini biasanya membuat kita takut kepada terang, pada kebenaran.
kita jadi cenderung berpura-pura, menghindar, seperti artefak tadi. Dalam gelap bergentayangan. Tetapi di dalam terang, kita berusaha menghindari percakapan atau pertanyaan, persekutuan, pertemuan yang dimana ada kemungkinan apa yang kita lakukan itu akan diketahui. Saudara-saudara yang mempunyai pergumulan dalam hal ini pasti merasa lelah. Tapi kita bersyukur di dalam ayat 21 dikatakan, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dalam pergumulan melawan dosa yang sangat melelahkan. Pagi ini kita diingatkan untuk asalkan kita mau mengakuinya, minta ampun atas dosa kita itu, minta pertolongan pada Tuhan untuk kita bisa berubah, datang kepada terang, yaitu Yesus. Maka Dia akan merangkul kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk berubah. Bukan karena kekuatan kita sendiri maka kita bisa meninggalkan dosa kita, tapi semata-mata pertolongan supernatural dari Allah. Dan kalau kita mampu untuk selangkah demi selangkah keluar dari dosa kita, maka perbuatan-perbuatan baik akan mampu kita lakukan. Selangkah demi selangkah Tuhan menolong saudara dan saya keluar dari jeratan dosa kita masing-masing. Kita minta pertolongan Tuhan untuk keluar. Bekal yang kedua, hari ini kita membaca satu ayat yang rasanya paling pertama dihafal oleh orang yang mengikuti Yesus. Ataupun kalau hanya satu ayat yang dihafal oleh seseorang, maka biasanya ayat ini yang dihafalkan. Bahkan ayat ini dipergunakan banyak atlet di berbagai cabang olahraga. Atlet-atlet terkenal memakainya untuk secara tidak langsung menginjili orang yang melihat pertandingan mereka. Ada juga gerai toko baju atau fashion international yang mencetak ayat ini dalam tas belanjaan mereka. Yohanes 3 ayat 16. Mari saudara ucapkan bersama-sama dengan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 merupakan salah satu ayat yang paling penting dalam Alkitab. Maknanya sudah mencangkup seluruh isi kitab Injil. Yesus, Juru Selamat dunia. Dilanjutkan oleh ayat ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ada kata benda yang disebutkan 2 kali dalam ayat ini. Dunia. Dunia berarti bukan bangsa atau ras atau suku tertentu. Dunia di dalamnya ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang percaya, orang tidak percaya. Orang berhasil, orang gagal, kaya, miskin, baik, buruk, pintar, bodoh, terpandang, dan orang yang dikucilkan. Kasih Allah begitu besar, sangat besar. Tidak ada yang lebih besar daripadanya. Cukup untuk seluruh isi dunia. Hari ini kita diingatkan untuk kita diundang untuk memiliki kasih yang sama. Siap merangkul orang lain, orang yang mungkin jahat kepada kita, orang yang menyakiti kita, orang yang tidak kita sukai. Biarlah kasih itu yang kita miliki tidak dibatasi oleh jurang perbedaan ekonomi, pendidikan, warna kulit, bahkan juga kepercayaan. Memang tidak mudah saudara. Tetapi oleh kasih Kristus kita minta kita dikuatkan untuk menyalurkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Bekal ketiga, masih dari ayat yang sama. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, saya sudah berkali-kali ingatkan, sudah saya berkali-kali utarakan. Kita mendapat hidup yang kekal bersama dengan Dia. Selesai, titik, final, sempurna, tidak kurang, tidak lebih, tidak ada yang lebih baik daripada janji ini. Hidup kekal di dalam Yesus sudah kita miliki. Happy ending sudah di tangan kita. Happy ending sudah di tangan kita. Dengan bekal ini, dalam menjalani hidup hari ini, mari kita ingat bahwa hidup kita ini di dalam dunia hanya sementara. Tidak tahu berapa panjangnya. Ada yang panjang sekali, ada yang panjang, ada yang pendek, dan bahkan juga ada yang sangat pendek. Apapun kelemahan kita, berapa buruknya keadaan kita, seberapa berat masalah kita, termasuk rapuhnya kesehatan, sulitnya ekonomi, beratnya usaha, kacaunya keadaan keluarga. Pada saat segala sesuatu terlihat sangat sulit, di luar kendali, tidak berdaya, gelap, rasanya tidak ada jalan keluar, tidak ada titik terang, tipis harapan. Mari tetap tekun di dalam doa permohonan. Jangan putus-putusnya berdoa, karena Tuhan selalu mendengar doamu. Doa dan seruan hatimu selalu sampai kepada telinganya. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, percaya bahwa Tuhan pasti sudah siapkan jalan keluarnya. Dan jalan keluar daripada Tuhan pasti sempurna, pasti terbaik. Karena tidak seperti kita yang cuma mampu melihat apa yang ada saat ini, present time. Boro-boro saudara kita melihat masa depan. Apa yang terjadi 1 menit, 2 menit, bahkan 5 menit kemudian kita tidak akan tahu. Tetapi Tuhan sudah melihat garis akhir finishing line kita. Rancangannya sempurna, sudah Dia desain. Percayakan semua kepadanya. Karena tidak ada satupun masalah yang kita hadapi yang diizinkan Tuhan melebihi kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Dan terakhir, ada satu kata-kata bijak yang saya mau bagikan kepada saudara. When you get tired, learn to rest, not to quit. Ketika sudah merasa capek berjuang di dalam hidup ini, berusaha, belajar untuk beristirahat di bawah kaki Tuhan, di dalam perlindungannya, di dalam rengkuhan dan rangkulannya. Bukan quitting, bukan menyerah. Puji nama Tuhan untuk segala kekuatan yang diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji keselamatan yang sudah kami terima. Dengan itu, dengan bekal itu, kami sekarang mau siap menghadapi hari-hari dan tantangan yang ada di dalamnya. Karena kami percaya Engkau senantiasa beserta dengan kami. Dan tolong kuatkan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk tidak jemu dan tidak putus untuk menyalurkan berkat, mengabarkan Injil. Karena seyogyanya itulah tujuan pertama kami masih bernafas. Tujuan pertama kami masih ada di dunia ini. Untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Tolong kami menjalaninya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.